Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, sambil menunggu mahasiswa yang lain, saya mulai aja ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri di berkas yang saya upload. Di pertemuan hari ini kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Dan soal lalu bahan yang mesti digunakan sudah saya upload di link Google Drive ya. Anda bisa download. Hari ini saya menjelaskan soal UTS yang mesti Anda kerjakan. Dan pengerjaannya tidak satu hari ini ya, jadi biasanya sih seminggu lah gitu. Jadi tidak hari ini harus selesai enggak. Baik, saya mulai aja ya. Ujian tengah semester ya. Ini untuk alat ukur itu Anda perlu latihan membuat rangkaian-rangkaian ya, sehingga Anda bisa bereksperimen tanpa harus membeli komponen. Nah, untuk soal ini saya kasih tugas istilahnya ya. Jadi Anda harus membuat rangkaian seperti ini ya. Jadi nomor 1, buat rangkaian power supply simetris ya. Ini simetris namanya, positif ground negatif ya. Coba ini kalau diperbesar ya, plus ground negatif, tegangannya kurang lebih 45. Kalaupun kurang atau lebih sedikit ya enggak apa-apa ya. Seperti Anda coba membuat rangkaian power supply simetris ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini saya dapat di internet. Dimulai dari input AC ya, kemudian ada trafonya CT ya,
lalu ujung CT atas dan CT bawah dihubungkan ke dioda penyarah. Hati-hati, diodanya ini harus Anda buat persis ya. Jadi jangan sampai arah diodanya itu berbeda dengan yang ada di gambar. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini katoda ketemu katoda, akhirnya jadi positif, anoda ketemu anoda, akhirnya jadi negatif ya. Ini katodanya dioda ya, ini jadi negatif. Lalu dikasih kapasitor elko ya, elektronik kapasitor. Ini juga elektronik kapasitor. Yang posisi ground itu dapat negatif kapasitor yang atas dan dapat positif kapasitor yang bawah, karena ground itu netral ya, jadi dia dapat positif, positif dan negatif. Lalu positifnya kapasitor yang atas itu dapat positifnya dioda ya, positifnya dioda. Lalu negatifnya yang kapasitor yang bawah dapat negatif. Nah, CT-nya, posisi CT ini adalah ground ya. Buat aja seperti ini gitu ya. Menggunakan live wire, yang aplikasi live wire yang sudah saya lampirkan di Google Drive. Kalaupun komputer Anda berbeda-beda ya, karena aplikasi yang saya lampirkan itu biasa digunakan untuk komputer yang 32 bit ya, karena bisa 32 bit ya. Kalaupun Anda punya 64 bit ya, Anda cari aplikasi LiveWire yang support 64 bit ya. Atau sebenarnya punya saya ini juga 64 bit, diinstal di sini juga bisa. Soalnya di 64 bit itu kalau diinstal aplikasi 32 bit itu kan langsung mengarah ke program file x86 gitu kan. Jadi nggak masalah sebenarnya. Ya, intinya Anda buat rangkaian seperti ini ya, rangkaiannya ini. Lalu XY-nya ini diatur sedemikian rupa agar outputnya sekitar 45 volt, lebih sedikit kurang sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian indikator keberhasilan Anda kasih voltmeter di posisi positif ground ya, sehingga kalau dihidupkan nanti rangkaiannya menunjukkan angka 45. Kemudian indikator yang tegangan negatifnya, karena ini tegangan power supply simetris ya, Anda pasang di posisi bawah ya. Jadi nanti disambung ya, voltmeternya disambung, positif dapat positif, negatif dapat ground. Lalu voltmeter yang bawah, positifnya dapat ground, negatifnya dapat negatif, sehingga di sini akan muncul positif 45. Atau kalau Anda positifnya dapat minus, supaya muncul minus ya, maka positifnya dapat yang bawah, negatifnya dapat ground, maka akan muncul minus ya. Jadi kalau voltmeter digital tuh bisa muncul tegangan terukur, kalaupun terbalik ya minus gitu. Intinya adalah indikator keberhasilan rangkaian adalah di posisi atas itu positif 45 volt, di posisi bawah adalah minus 45 volt, seperti ini, persis seperti ini ya. Nah, kalau Anda kesulitan ya bisa diskusi dengan teman-temannya, tapi pengerjaannya tetap mahasiswa, setiap mahasiswa ya satu-satu. Jadi nanti dikasih nama setiap mahasiswa. Mengerjakannya diskusi bareng-bareng silakan, tapi pas waktu mengumpulkan ya harus setiap mahasiswa ya. Ya, ini penjelasannya. Buat rangkaian power supply seperti di atas ya, persis seperti ini. Nanti saya periksa. Lalu tentukan rasio transformator primer sekunder itu di sini ya. X titik Y-nya ini perbandingan antara primer dan sekunder Anda atur ya, sedemikian hingga outputnya itu 45 dan minus 45.
sehingga tegangan output adalah 45 volt dan minus 45. Lalu nomor 3 dan 4 ini indikator ya. Indikator kalau rangkaian Anda sudah benar, maka pasang voltmeter 1 sehingga terukur 45 ya, posisinya di sini. Nanti dihubungkan ya, positif dapat positif, negatif dapat ground. Lalu pasang voltmeter 2, ini pasang yang bawah, sehingga terukur minus 45. Nah, kalau muncul minus berarti positifnya didapatkan atau dihubungkan ke minus, negatifnya ke ground. Ini muncul minus. Nah, ini membuatnya pakai aplikasi yang sudah saya lampirkan ya. Kalaupun Anda punya rangkaian yang lain silakan. Ya. Yang penting rangkaiannya membuat seperti ini ya. Nah, saya ulang lagi, Anda harus latihan membuat rangkaian. Soalnya nanti Anda bisa bereksperimen sendiri untuk rangkaian yang lain ya. Kemudian dengan kemampuan membuat rangkaian seperti ini ya, coba ini saya tampilkan lagi. Nah, kemampuan membuat rangkaian seperti ini, Anda nggak perlu beli komponen ya. Dieksperimen dulu. Kalaupun jadi berhasil, Anda baru beli komponen. Itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan rangkaian ya. Baik, saya lanjutkan cara jawab ya. Cari jawaban di internet, video pembelajaran untuk semua soal tersebut ya. Kerjakan berkelompok sesuai cabang. Jadi misalkan Majapahit dengan Majapahit ya. Jadi ini kalaupun cabang yang lain ya cabang yang lain untuk mempermudah Anda belajar ya. Jadi kemudian sekali lagi ya, boleh berkelompok lah. Tapi pengerjaannya satu-satu ya. Kali ini beserta nama anggota kelompok dalam format PDF. Nah ini nanti pengerjaannya satu-satu aja. Jadi pengalaman yang sudah-sudah ya. Ada yang mengerjakan, lalu ada yang menghubungi saya, Pak, saya ikut kelompok yang itu. Nah itu saya jadi repot ya. Jadi mending wis kasih nama sendiri-sendiri aja ya. Pengerjaannya barengan boleh, tapi namanya sendiri-sendiri aja. Nah, sesuai cabang aja supaya per cabang itu kan ada beberapa mahasiswa, Anda bisa kerjakan bareng-bareng ya. Kalau sesuai cabang kan biasanya rumahnya nggak jauh ya, nggak berjauhan, jadi belajar bareng itu lebih mudah. Ya, print screen jawaban beserta nama anggota. Jadi kalau sudah jadi ya, kemudian voltmeternya menunjuk angka 45 dan minus 45, Anda print screen. Nah itu jadi jawaban untuk ujian tengah semester ini ya. Ya, print screen jawaban beserta nama anggota kelompok dalam format PDF. Ya, pokoknya kasih nama mahasiswa ya. Setiap mahasiswa mengumpulkan satu-satu supaya tidak terjadi merasa ikut kelompok yang sana tapi namanya nggak ada gitu loh, pernah ngalami gitu. Tapi pengerjaannya silakan barengan, nggak apa-apa. Nah kalau pengerjaannya satu-satu, namanya kan saya mudah ya, namanya sesuai pengerjaan, setiap mahasiswa mengerjakan. Nah, saya ngasih nilainya itu lebih mudah dan tidak ada kesalahan gitu loh ya, paham ya. Lalu kirim jawaban melalui email. Ini email saya, mail2unang@gmail.com. Jadi print screen-nya itu dalam format PDF dikirim ke sini ya. Saya kasih nama, terus emailnya juga nama yang bersangkutan ya, jangan pakai nama yang aneh-aneh sehingga saya koreksinya lebih mudah. Ya, jadi buatlah saya mudah untuk mengoreksi ya. Jangan menggunakan nama temennya, karena bisa jadi saya menganggap temennya itu mengerjakan 2 kali, walaupun itu ternyata pengerjaan yang mahasiswa yang lain lagi. Lah itu buat setiap mahasiswa satu nama email gitu ya.
supaya saya tidak kesusahan ya, kesulitan. Saya untuk semester ini kan banyak kelas ya, 4 kelas kalau nggak salah. Nah kalau 4 kelas itu kan koreksinya banyak. Nah Anda bantu saya kasih nama yang apa masing-masing mahasiswa gitu ya, jangan kasih nama temennya atau dikasih nama yang aneh-aneh ya, sehingga saya membandingkan nama absensi dengan nama email jadi berbeda lah. Itu khawatir saya salah menilai gitu ya. Lalu lama pengerjaan 4 hari. Nah ini saya perlonggar paling nggak seminggu lah ya. Seminggu Anda harus bisa ngumpulkan ke email saya, nanti saya koreksi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalaupun hari ini belum banyak yang gabung ya, nanti bisa Anda tanyakan di grup WA mata kuliah kita ya. Anda bisa konsultasikan di grup WA. Untuk yang sudah gabung ini kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya tutup streamingnya ini? Baik, tidak ada mungkin ya. Anda nanti bisa bertanya di grup WA aja. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di penjelasan penjelasan soal ujian tengah semester ini. Semoga Anda bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya. Harapan saya Anda bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Saya yakin Anda bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Segera dikumpulkan dan minggu depan kita lanjut di materi yang berbeda. Untuk pertemuan selanjutnya itu berarti pertemuan ke-9 ya. Baik, saya kira itu. Selamat malam ya, jaga kesehatan, sekian dan terima kasih.